Club, een hele stabiele club in de Eredivisie, die eigenlijk altijd wel om de Europese plekken moet spelen, vind ik. En ja, heel mooi stadion, groot, vaak ook goed gevuld, dus naar mijn zin gaat. Ik hou van om een beetje te lachen en te dollen en ja, dat lukt ook meteen vandaag. En ja, was echt... Menyedihkan. Tampil baik bersama timnas Indonesia. Akan tetapi Ragnar Oratmangoen dapat perlakuan seperti ini di klub. Didasari rasa malu, iri hati, dan dengki dengan prestasi timnas Indonesia, supporter Malaysia nekat katakan Indonesia seperti ini. Respect abang profesor, benar-benar pemain kelas dunia. Tidak semua pemain bisa seperti ini. Pernyataan luar biasa Tom Haye. Begini penjelasannya. Nggak punya rasa kasihan, tega dan sungguh kejam. Dasar klub nggak jelas. Bisa-bisanya Ragnar Oratmangoen diperlakukan seperti ini oleh klub sialan ini. Padahal jelas Ragnar Oratmangoen ini adalah pemain yang hebat baik di klubnya maupun timnasnya. Tapi klub ini malah tidak memberikan apresiasi yang lebih kepada Ragnar Oratmangoen. Penampilan yang luar biasa bersama timnas Indonesia ternyata belum mampu untuk klub ini bersimpatik terhadap Ragnar Oratmangoen. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak video ini sampai habis ya guys. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dikabarkan segera ditendang dari klubnya FC Groningen. Ini tentu bukan kabar bagus bagi sang pemain yang tengah tampil apik bersama skuad Garuda. Kontrak Ragnar Oratmangoen bersama Groningen sendiri memang akan berakhir di Juni 2024 ini. Namun pihak manajemen klub dikabarkan enggan memperpanjang kontrak pemain Bradah Maluku tersebut. Ragnar Oratmangoen kesulitan mendapat menit bermain di Groningen sejak musim lalu. Dia pun harus rela menjalani masa peminjaman di klub Fortuna Sittard. Menyambut musim depan, Groningen yang bermain di Eredivisie melepas sejumlah pemain. Selain Ragnar Oratmangoen, mereka juga tak memperpanjang kontrak Kevin Van Veen. Art Langler selaku pelatih Groningen mengatakan Ragnar Oratmangoen dan Kevin Van Veen sama-sama tidak memenuhi syarat untuk tim utama musim depan. Atas alasan tersebut, pihak klub memilih untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak untuk kedua pemain tadi. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, kata Art Langler dikutip laman Football International. Keputusan Groningen tak memberikan perpanjangan kontrak membuat Ragnar Oratmangoen pun harus segera menemukan tim baru musim depan. Hal itu demi menjaga tempatnya di timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen sendiri menjadi salah satu pemain timnas Indonesia saat ini. Dia berjasa membawa skuad Garuda ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah keputusan yang diambil klub ini sudah tepat? Ataukah klub ini melakukan kesalahan yang besar dengan menendang Ragnar Oratmangoen? Lantas klub mana nanti yang pantas untuk meminang Ragnar Oratmangoen? Jika benar Ragnar nanti dilepas oleh klub laknat ini, apakah Ragnar akan bermain di liga terbaik seantero jagat raya, yaitu Liga 1 Wakanda kebanggaan Bung Towel dan kawan-kawannya? Ayo guys, kita carikan bersama-sama klub untuk Ragnar Oratmangoen. Coba tulis klub usulan kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Nggak mampu nyaingi bilang bos. Jangan bisanya cuma iri aja. Jelas-jelas Indonesia sudah nggak level kalian kok. Masih aja cari-cari kesalahan timnas Indonesia. Sudah kalian fokus aja Piala Dunia. Piala Dunia se-Asia Tenggara maksudnya hahaha. Kan kalian belum mampu bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Asia. Ingat ya, jangan sebut-sebut lagi nama Indonesia. Kami ini sudah nggak level dengan kalian. Level kalian sekarang hanya sekelas Timor Leste, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Papua Nugini. Bisa-bisanya kalian ngatain timnas Indonesia seperti ini.
Supporter Malaysia mengindikasikan rasa irinya terhadap timnas Indonesia yang dinilai dapat grup muda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil melanjutkan kiprahnya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah selesai pada Juni ini. Dari 6 kali bertanding, tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses finish kedua dengan catatan 10 poin, mencetak 8 gol selagi kebobolan 8 kali pula. Timnas Indonesia meraih 3 kemenangan yang ketiganya diraih atas lawan-lawan sesama tim Asia Tenggara. 2 kali melawan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, lalu 2-0 atas Filipina yang terjadi pada pekan lalu, tepatnya pada 11 Juni 2024. Namun timnas Indonesia selalu kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan juga 0-2 selagi satu hasil imbang terjadi ketika tandang ke Filipina dengan skor 1-1. Hanya 2 dari 3 lawan timnas Indonesia adalah lawan sekelas mereka di Asia Tenggara. Hanya Irak yang berasal dari luar ASEAN. Timnas Indonesia finish kedua di grup F, hanya kalah dari Irak yang menyapu bersih kemenangan dari 6 laga, selagi Vietnam berada di tempat ketiga dengan catatan 6 poin. Sementara itu Malaysia juga menyudahi putaran kedua dengan torehan 10 poin, sama seperti Indonesia, namun memiliki catatan mencetak gol lebih baik. Secara selisih gol, Malaysia dan Indonesia sama-sama punya catatan 0, namun Malaysia mencetak 9 gol, unggul 1 dari Indonesia yang mencetak 8 gol. Timnas Malaysia juga menang 3 kali, imbang sekali, dan kalah 2 kali di putaran kedua ini. Namun mereka finish ketiga di grup D karena kalah saing dari Kirgistan. Oman finish pertama di grup D dengan torehan 13 poin, selagi Kirgistan berhasil mengumpulkan 11 poin, hanya 1 poin lebih baik dari Malaysia. Seorang supporter Malaysia menganggap negaranya mendapatkan lawan yang lebih berat, yaitu Oman, Kirgistan, dan Taiwan. Sementara itu, timnas Indonesia dinilai beruntung karena para lawannya relatif mudah selain Irak, yaitu Vietnam dan Filipina. Terlebih, Vietnam dan Filipina adalah lawan yang sering dijumpai di kancah Piala AFF, jadi skuad Garuda dinilai mendapatkan grup yang mudah. Kok bisa mereka sangat beruntung karena selalu mendapatkan grup yang sama dengan tim Asia Tenggara? Tanya akun @onovootbalov di media sosial X atau Twitter. Dia merespons perbandingan yang dibuat oleh akun @rasaanbal bahwa Malaysia sejatinya menjadi tim Asia Tenggara terbaik dalam hal poin dan catatan gol. Namun demikian, timnas Indonesia dinilai lebih beruntung karena Vietnam hanya mampu mengumpulkan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Thailand juga gagal lolos setelah finish ketiga di grup C dengan koleksi 8 poin, hanya kalah head-to-head dari Cina yang finish kedua di bawah Korea Selatan. Respect Abang Profesor. Benar-benar pemain kelas dunia. Tidak semua pemain bisa seperti ini. Pernyataan luar biasa Tom Haye. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye beberkan cara tanggapi kritik yang beredar di media sosial. Kritikan pedas kepada para pemain kerap terjadi usai timnas Indonesia kalah atau bermain buruk. Pemain 29 tahun tersebut ditanya soal cara menanggapi kritikan pedas dari fans timnas Indonesia. Tom Haye bercermin dari pengalaman panjangnya berkarier di dunia sepak bola. Menurutnya, kritikan sudah jadi bagian dalam karier sebagai pesepak bola. Yang terpenting dari kritikan di media sosial adalah bagaimana hal tersebut tidak memengaruhi performa di atas lapangan. Menurut saya sudah punya banyak pengalaman dalam dunia sepak bola, ujar Tom Haye dilansir bolasport.com dari YouTube Indosat Oorodo Hutchinson. Jadi, saya tahu hal ini adalah bagian dari dunia itu. Bagi saya, selalu penting untuk mendengarkan opini orang-orang. Tetapi jangan biarkan hal itu memengaruhi Anda, lanjutnya. Dirinya mengapresiasi adanya kritikan untuk performa seorang pemain sepak bola profesional. Meski begitu, pemain yang oleh supporter timnas Indonesia dijuluki Profesor ini mengaku bakal selalu fokus kepada diri sendiri. Tom Haye tidak boleh fokus kepada hal lain yang bakal memengaruhi performanya di lapangan.
Jadi, bagus jika orang-orang bisa mengekspresikan diri mereka, ujar Tom Haye. Tetapi kembali seperti yang kita bicarakan soal filosofi. Kalau saya fokus kepada hal lain daripada diri saya sendiri, hal itu akan memengaruhi performa saya juga. Jadi, saya selalu berkata pada diri sendiri, saya fokus pada diri sendiri dan kualitas saya. Jika saya memberikan segalanya dan percaya diri, maka saya memberikan yang terbaik. Terkadang yang sulit itu justru bukan karena akan memengaruhi saya, tetapi berdampak pada orang-orang di sekitar saya. Karena saya selalu berkata kepada mereka, tidak apa-apa, itu memang bagian dari sepak bola. Menurut saya, kebanyakan komen itu positif. Banyak orang yang menulis dukungan. Menurut saya, hal itu yang penting. Itu hal-hal yang harus saya sampaikan kepada keluarga. Jika ada komentar buruk, terima saja dan diamkan. Terkadang itu sulit, tetapi untuk saya, hal itu tidak masalah. Saya tahu itu bagian dari sepak bola, tutupnya. Gelandang timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, membongkar momen kebosanan dirinya selama bergabung di dalam skuad Garuda. Salah satunya, kata dia, adalah saat latihan yang terlalu panjang atau setelah kalah. Hal itu diungkapnya saat bersama Rafael Struijk dan Jakob Sayuri menjawab pertanyaan seputar pengalaman mereka bersama timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ketiga pemain itu kompak mengaku pernah mengalami cedera saat sesi latihan dan bosan menjalani latihan. Sementara itu, hanya Nathan yang menjelaskan momen bosan berlatih buat saya. Kadang kalau latihannya panjang atau setelah kita kalah dan besoknya harus latihan, itu lumayan membosankan, ujar Nathan dalam program di saluran YouTube Freeport Indonesia. Dikutip Senin 17 Juni. Pada momen tersebut, Nathan dan Struijk pun kompak mengaku pernah merasa terganggu atau mendapat sentuhan fisik secara kasar oleh supporter dalam momen foto bersama. Dua pemain naturalisasi itu memang menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, sehingga menjadi idola baru supporter Garuda. Saat banyak sekali fans, kami tahu mereka mau foto bersama dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini, kenang Struijk. Pada kesempatan itu, Struijk juga mengaku sering diusili beberapa rekan setim di timnas Indonesia lantaran keakraban yang terjalin. Bukan hanya satu pemain, mungkin semuanya pernah melakukan itu kepada saya. Karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama pasti kamu dijahili, kata pemain Ado Den Haag. Dalam salah satu pertanyaan apakah pernah dimarahi STY saat bermain di timnas Indonesia, Struijk dan Jakob mengaku pernah diomeli. Sementara Nathan belum pernah. Saya tidak terlalu ingat kapan, tapi tentu saja dalam sepak bola ketika kita melakukan hal yang salah terkadang dia teriak, tapi saya rasa itu normal, kata Struijk. Ketiga pemain ini merupakan tulang punggung timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Mereka turut andil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memastikan satu tempat ke Piala Asia 2027. Nah gini dong, ini baru namanya mental pejuang dan pemenang. Gak mental kroco seperti pemain lokal Liga 1 pada umumnya. Tak takut dengan banyaknya pemain naturalisasi. Arhan ungkapkan pernyataan mengerikan yang bisa bikin Calvin Verdonk dan Saine Patinama ketar-ketir dengarnya. Simak penjelasan berikut ini ya guys. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengungkap hal positif dengan kehadiran pemain keturunan Calvin Verdonk. Seperti yang diketahui, pemain keturunan Calvin Verdonk baru saja mengambil sumpah dan menjadi WNI pada bulan Juni lalu. Ia pun langsung menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada bulan Juni. Hadirnya Calvin Verdonk ini tentunya memperketat perebutan di posisi bek sayap kiri di skuad Garuda. Saat ini untuk pemain-pemain yang bisa mengisi posisi tersebut banyak opsi, seperti Saine Patinama dan tentunya Pratama Arhan. Pratama Arhan yang termasuk masih pemain muda tentunya menganggap positif persaingan antar pemain ini. Dalam segmen The Derby di channel YouTube Justinus Laksana, Pratama Arhan mengaku hadirnya Calvin bisa memberi pengalaman yang luar biasa.
Saya pribadi melihat permainan dari Calvin itu benar-benar luar biasa. Dia pengalaman banyak banget, kata Arhan. Pemain yang bermain di Suwon FC itu mengaku hadirnya pemain ini bisa membuatnya belajar banyak. Dan tentunya Arhan mengaku ingin belajar agar bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan Saine Patinama dan Calvin Verdonk. Saya juga belajar dan senang seperti ini, datang pemain baru dan saya harus belajar bagaimana cara bisa nyaman atau lebih unggul, terangnya.